Hamdan Alawi. Sebelumnya saya akan tanya dulu. Ya. Ininya apa, Pak Ken? Temanya Masih kembali kepada come back to basic. Back to basic ini ya. Oke, saya izin panitia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat muslim sedang saya rahimakumullah. Wajibnya kita kembali kepada Allah dalam beberapa hal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan semuanya makhluk akan kembali kepadanya. Manusiakah, jin, dan makhluk termasuk hewan di dalamnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya akan kembali kepada Allah. Maka kalimat kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah menunjukkan bahwa segala persoalan yang menimpa manusia, menimpa makhluk, dan semuanya akan kembali kepada Allah dan akan diputuskan oleh Allah kelak di akhirat nanti. Yang menyangkut hubungan antara kita dengan manusia, yang menyangkut hubungan kita dengan Allah, yang menyangkut hubungan kita dengan alam, yang menyangkut hubungan kita dengan hewan. Persoalan ini semuanya akan kembali kepada Allah. Maka makna daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya saja berlaku bagi kematian. Tidak hanya sekedar itu. Ketika kita mendengar kalimat ada kematian, lalu kita sering mengatakan la ilaha illallah ataupun kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi di saat kita hidup, di saat kita cara berpikir, di cara kita dalam berbisnis, dalam hal-hal yang lain, tidak mengembalikan kita persoalan ini kepada Allah, maka ini merupakan sesuatu yang harus diperbaiki. Sahabat muslim sejam saya rahimakumullah. Pertama dan yang kedua pagi ini. Yang pertama kemarin, kita harus mengembalikan diri kepada Allah.
back to basic. Bahwa segala yang ada di dalam diri kita adalah milik Allah. Maka segala amanah yang Allah berikan kepada kita itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini sudah cukup dasar-dasar yang sudah saya sampaikan. Karena Allah lah pemiliknya. Walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Maka segala jiwa, anggota tubuh yang memiliki panca indera itu harus dikembalikan kepada Allah, segala aturan dan persoalannya, karena Allah lah nanti yang akan menghukumi kita di akhirat, yang kita yakini akhirat ini akan kita lalui bersama. Kemudian yang kedua, kita harus mengembalikan ini kepada Allah dalam hal kita berkeyakinan, kita beriman, berakidah. Karena keyakinan dan keimanan, kepercayaan tentu tidak akan lepas. Manusia mengkonsumsi keyakinan, kepercayaan. Ada yang memang diambil keyakinan ini dari ajaran manusia. Dan yang kedua, ada yang diambil daripada ajaran yang datang dari Allah. Begitu banyak keyakinan-keyakinan pada zaman di mana Allah mengutus seorang Rasul yang paling pertama adalah Nuh alaihissalam. Sampai kepada utusan yang terakhir, Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Betapa juta, mungkin miliaran keyakinan yang dibuat dan diciptakan oleh nenek-nenek moyang kita yang dulu. Dari mulai keyakinan terhadap kepercayaan ketuhanan sampai kepada kepercayaan sesuatu yang gaib. Manusia sudah memiliki keyakinan tertentu sesuai dengan zamannya masing-masing. Keyakinan ini tentunya bisa saja secara kebetulan sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan dan menjadikan manusia dan jin untuk beribadah. Tapi mungkin keyakinan ini, kepercayaan ini, keimanan ini kontradiksi dengan apa yang Allah inginkan. Maka disitulah Allah menurunkan para rasul untuk meluruskan keyakinan, kepercayaan, dan keimanan suatu kaum agar mereka dibimbing dengan para rasul itu untuk menuju ke keyakinan yang memang dikehendaki oleh penciptanya. Salah satu contoh keyakinan-keyakinan tentang ketuhanan pada zaman di mana Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk datang kepada kaum-kaum, dan tidak sedikit waktu yang diberikan oleh Allah kepada Nuh untuk berdakwah. Al-Quran surat Nuh mencatat 950 tahun Nuh berdakwah, dari mulai dakwah secara sirri, gerilya, sampai dengan dakwah secara terang-terangan.
dan hasilnya minim. Sampai kaum itu ditenggelamkan oleh Allah dengan yang disebut tufan. Apa yang menjadi keyakinan mereka, keimanan mereka? Yang menjadi keyakinan mereka yang menyebabkan Allah mengutus Nuh alaihissalam, karena mereka menjadikan manusia yang soleh, yang hidup sebelum mereka, dijadikan sebagai keramat-keramat dan Tuhan-Tuhan mereka. Ada 5 manusia yang soleh yang tercatat di dalam Al-Quran, di mana manusia yang soleh ini pada awalnya ketika mereka masih hidup sangat dirindukan, sangat dicintai, dihormati, dibanggakan oleh kaum-kaumnya. Karena 5 yang soleh ini termasuk yang paling dikagumi pada masa itu. Dan kemudian manusia yang soleh ini meninggal satu persatu, sehingga kaum tersebut merasa kehilangan dengan meninggalnya orang yang mereka cintai ini. Setelahnya mereka meninggal, tentu dalam kata lain, kalau dulu ketika kami ini datang musim kemarau, maka orang yang 5 inilah yang memberikan kesejahteraan kepada kami. Ketika kami dalam keadaan takut, terancam, segala bahaya dan bencana, mereka lah yang memberikan motivasi kepada kami. Ketika kami susah, mereka yang memberikan solusi dan memberikan jalan keluar. Maka kami rindu dengan mereka. Adakah akan muncul manusia-manusia seperti mereka di masa yang akan datang? Keluhan-keluhan itu Allah mengetahuinya. Dan kemudian disitulah bahwa dunia ini adalah ujian. Maka kemudian Allah memberikan izin untuk mendatangkan atau iblis menguji. Dan karena memang iblis diciptakan Allah itu adalah untuk menguji, coba segala sesuatu. Dan sesuai dengan perjanjian iblis dengan Allah, la ughwiyannahum siratal mustaqim. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan dan menjadikan manusia-manusia anak Adam sehingga mereka menjadi penghuni-penghuni neraka, seperti di mana ancaman Allah untuk mengekalkan diri iblis itu sendiri. Maka kemudian iblis datang kepada kaum itu untuk merusak keyakinan mereka secara tahapan, secara sedikit demi sedikit, untuk merubah dan menyesatkan manusia. Pertama iblis datang kepada kaum yang mengeluh itu tadi karena ditinggalkan
tokoh-tokoh yang mereka rindukan, yang mereka cintai, yang 5 itu tadi. Dengan mengatakan, kalau sekiranya kalian semuanya masih mencintai mereka, masih menyayangi mereka, merindukan mereka, orang yang sudah meninggal tidak akan lagi bisa kembali. Karena itu, supaya kalian tidak kehilangan, maka buatlah mereka patung-patung, agar kamu sedikit nyaman, sedikit tenang, sedikit bahagia. Walaupun mereka sudah tidak akan kembali, tapi paling tidak kamu bisa menjadikan mereka itu adalah sebagai kenangan. Maka kaum itu menyetujuinya dan membuatlah patung-patung mereka. Karena mereka masih hafal wajah, dan mereka juga punya, walaupun teknologi pada masa itu masih belum seperti hari ini, tapi Allah memberikan kecerdasan akal sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Maka mereka lah mengukir wajah-wajah para tokoh-tokoh yang agung yang mereka sudah meninggalkan. Dibuatlah patung. Dan patung itu awalnya tidak dijadikan sembahan, hanya untuk tazkirah, kenangan. Ketika mereka dalam keadaan kesunyian, kemudian ditataplah patung itu wajah dengan penuh kegairahan, kecintaan. Ya sedikit mengurang rasa rindu, rada cemas. Dari sekian lama, bertahun-tahun, belum menjadi sembahan. Setelahnya, ada masa-masa yang pas bagi iblis laknatullah untuk memasukkan momen-momen berharga, sehingga menjadi keyakinan, menjadi keimanan, menjadi akidah, dan merasa hal itu adalah sesuatu yang benar. Di saat semakin terjepit, kesusahan, kesulitan, tidak ada solusi, kondisinya termasuk kepada sugesti pikiran pecah belah, di mana dia yang membantu itulah yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Maka di saat kaum itu dalam keadaan susah, maka muncul iblis yang sama, iblis yang memberikan saran agar supaya tokoh-tokoh itu hanya dibuatkan patung wajahnya sama, tapi momen yang kedua ini, momen yang dimana mereka membutuhkan siapa sih yang akan memberikan kebahagiaan kepada kami, siapa yang akan menyembuhkan kami di saat saya sakit, siapa yang memberikan keleluasaan di saat kami dalam terjepit, siapa di antara yang akan memberikan keselamatan, ketenangan, menghilangkan rasa takut dari jiwa-jiwa kami. Di saat kaum Nuh alaihissalam dalam keadaan seperti itu, maka momen yang kedua iblis datang. Kalian susah, kalian sulit,
kalian kelaparan, kalian tidak tenang, kalian dalam keadaan hiruk pikuk yang tidak berkepanjangan, karena kalian sesungguhnya melakukan dosa-dosa yang kalian tidak merasa. Tentu kaum itu bertanya kepada kakek-kakek itu, apa kakek yang akan memberikan pandangan saran kepada kami? Kalian tidak akan pernah menemukan satu kebahagiaan manakala kalian meninggalkan sesembahan kalian, yang padahal sebenarnya sembahan kalian itu sudah kalian buat tapi kalian tinggalkan. Maka itulah, kalau kalian ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang berhasil, orang yang tidak pernah ada rasa takut, karena dialah yang memberikan ketenangan. Ditunjukkannya ke berhala-berhala yang 5 yang mereka ciptakan itu. Padahal sesungguhnya mungkin di antara mereka ada yang sudah meninggal, ada yang masih balita, ada yang masih tidak tahu bahwa bagaimana sejarah-sejarah ini ada patung ini. Tapi momen itu adalah diterapkan di saat mereka tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi dengan patung-patung yang 5 ini. Itu disebutkan di dalam surat Nuh alaihissalam. Ketika Nuh alaihissalam datang dan mengajak untuk menyembah Allah, karena dengan propaganda iblis laknatullah ini dan menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah mereka, dijadikan keramat, dijadikan minta pertolongan ketika mereka susah, dijadikan tempat rujukan meminta rizki, mendekatkan jodoh, mencari kebahagiaan dan solusi di saat mereka terjepit. Maka keyakinan mereka sudah kuat, menjadikan berhala itu sebagai ilah mereka. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa itu ada suara ketika mereka kaum-kaum itu memohon sesuatu. Yang bersuara yang bersuara tentu bukan yang lain, adalah iblis yang menjawab apa yang mereka mintakan. Jadi patung itu hanya sebatas casing. Yang berbicara adalah iblis itu. Maka yakinlah bahwa mereka menjadikan berhala atau berhala itu adalah patung itu sebagai berhala. Maka diturunkanlah dalam kondisi seperti ini yang sudah karut marut, keyakinan sudah tidak lagi yang diciptakan oleh iblis dan terus dikembangkan oleh nenek moyang mereka. Dari anak, dari bapak diturunkan keyakinan itu kepada anaknya, dari anak ke cucunya sampai kepada seluruh kaum yang ada pada masa itu berkeyakinan bahwa berhala itu adalah merupakan Tuhan kita yang memberikan segalanya untuk kita. Maka di saat Nabi Nuh alaihissalam turun
untuk mendakwakan u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai kaum-kaumku, sesungguhnya berhala ini, patung ini bukan Tuhan kalian. Bukan yang memberikan keberkahan kepada kalian. Bukan yang akan memberikan pertolongan kepada kalian. Bukan sebagai pemberi rizki kepada kalian. Bukan yang menyembuhkan penyakit. Kalian tidak patut untuk meminta pertolongan kepada berhala ini. Mintalah kalian kesembuhan kepada Allah, rezeki kepada Allah. Untuk mendekatkan jodoh, datanglah kepada Allah dengan taqarrub. Mintalah keberkahan dan pertolongan hanya kepada Allah. Tentu saja mereka kaget karena akidah batilahnya sudah tertanam. Maka ini akan terjadi satu gejolak dan perlawanan di antara Rasul dan kaumnya. Ditambah lagi yang menjadi penguasa pada waktu itu adalah Daramsil. Ada yang menyebutkan Darmasil, Daramsil. Karena itu pun manusia, dia punya orang tua, punya kakek, punya buyut dan lain sebagainya. Maka keyakinan itu pun diambil dari kakek bapak mereka. Seorang raja yang sudah punya kekuasaan dan memiliki kepercayaan seperti yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya, maka ini akan menjadi kuat, jadi penguasa lagi. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam datang kepada mereka, kaum yang memiliki penguasa yang kuat seperti itu, maka Nuh banyak kesulitan dalam berdakwah. Dakwah dari mulai siri satu, face to face, keluarganya, anaknya, mental, sampai dakwah kepada anaknya untuk mengembalikan keyakinan itu ditolak oleh anaknya. Apalagi kaum-kaum yang tidak mengenal siapa itu Nuh. Nuh selalu dicaci, dimaki, dilecehkan, dihina, dikatakan orang yang gila. Itu sudah merupakan sunnatullah. Padahal dia akan memberikan keselamatan kepada kaum. Maka di saat Nabi Nuh alaihissalam mengajak supaya menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya, dan tidak ada Tuhan yang hak disembah, dimintai pertolongan, melainkan hanya ada dialah Allah satu-satunya. Kaum itu sangat aneh. Siapa Allah itu? Yang kami tahu secara generasi ke generasi itu adalah ini. Dan itu dikenal ketika Nuh mengajak kepada keimanan kepada Allah dan menjadikan Allah satu-satunya, maka muncullah catatan di dalam Al-Quran. Pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh alaihissalam, tidak hanya raja, tapi merupakan satu kesatuan, namanya penguasa. Terdiri daripada seorang raja, menteri-menteri, pembantu-pembantunya, sampai kepada staf paling bawah. Itu melakukan penolakan terhadap dakwah Nuh. Bagaimana di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Nuh, ketika Nuh alaihissalam mengajak kepada Tuhan yang satu,
mereka mengatakan kepada para rakyat-rakyat di bawahnya, para pembesar, disebut dalam Al-Quran itu sebagai al-mala'u min qaumi, para pembesar kaumnya, yang menolak, mengantisipasi, menghalangi, yasudduna an sabilillah, menghalangi dakwahnya menuju jalan Allah. Nah, itu disebut dengan al-mala'u. Para pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh, untuk menghalangi supaya tidak terpengaruh keyakinannya ini oleh Nuh alaihissalam yang dianggap gila, stres, dia melakukan satu pengumuman dan penolakan di saat waktu yang dianggap cocok untuk menyampaikan penolakan terhadapnya. Maka dicatatlah kalimat penolakan yang diarahkan kepada kaumnya yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa ya'uqa wa yaghutha wa la nasra. Wahai kaum-kaumku, kalian kan tahu bahwa segala ajaran ini sudah disampaikan, diajarkan oleh nenek-nenek moyang kami semuanya. Maka kalian jangan terpengaruh dengan seruan-seruan Nuh yang mengajak kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang menjadikan katanya Allah itu sebagai Tuhan kalian. Itu adalah bohong. Yang jelas adalah Tuhan-Tuhan kalian itu adalah yang harus ditaati, dicintai, diikuti, dan dirindukan. Karena dialah semuanya yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Kesuksesan kita adalah berkat daripada Tuhan kita yang 5 ini. Mana siapa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Ini versi Al-Quran, versi Islam. Ya. Jadi kita tidak menyimpang pengakuan mereka bahwa yang sudah dijadikan Tuhan-Tuhan oleh mereka awal, yaitu yang disebut dengan wala tadharunna alihatakum, jangan engkau tinggalkan ilah-ilah Tuhan-Tuhan kalian semuanya. Mana? Para pembesar kaum Nabi Nuh menyebutkan rinci, uddan wala suwa'an wala ya'uqa wa yaghutha wala nasra, yaitu disebut dengan Tuhan Weda. Kalau dalam Al-Quran itu wawdal, wuddan. Tapi ketika saya belajar di sekolah dulu itu disebut, ketika belajar sejarah ya, Majapahit dan lain sebagainya, itu bukan Weda, bukan wuddan, tapi Weda. Kemudian dalam Al-Quran disebut suwa, sin, waw, ain, alif, suwa'an. Ini mungkin yang disebut dengan siwa, Weda, siwa. Kemudian Ya'uq yang ketiga, kemudian Yaghut yang keempat. Kemudian yang terakhir, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang disebut dengan Nasr. Tulisannya dalam Al-Quran Nun, Sin kecil, Ro dan Alif, Nasr. Karena kalau Nun terus Sod, Nasr itu artinya pertolongan. Kalau Nun, Sin, Alif, Ba, Ta, Tha, Nasr itu bekas. Tapi ini Nun, Sin kecil, Ro, maka berarti
maaf, itu adalah merupakan satu burung, ya, satu burung yang didewa-dewakan. Dan ketika saya melihat, kaget juga saya. Begitu pas dibuka dalam Qomus Mahmud Yunus dan Qomus Marbawi, ternyata di situ adalah isinya burung Garuda. Ya, kaget juga. Nah, ini yang 5 ini adalah sebagai pewaris daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka karena ini sebagai warisan keyakinan secara turun-temurun, maka ini tidak bisa dihilangkan. Nah, oleh karena itu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa Al-Quranul Karim dan sebagai Nabi yang terakhir. Maka keyakinan-keyakinan itu tentunya harus dikembalikan kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena keyakinan ini adalah menjadikan benda dan sejarahnya seperti tadi. Batu akhirnya dijadikan sebagai Tuhan dan dipertuhankan, memiliki kekuatan, memiliki satu kesaktian dan lain sebagainya. Maka ini harus dikembalikan keyakinan ini kepada keyakinan yang diajarkan oleh Allah. Karena bumi ini milik Allah, semuanya manusia milik Allah, maka back to basic dalam berkeyakinan itu harus kembali kepada apa yang diajarkan Allah melalui Rasulnya. Karena itu yang tadi adalah keyakinan yang diproduk oleh iblis sebagai makhluk yang dikembangkan oleh manusia sebagai aparat-aparat iblis yang menyesatkan tujuannya manusia agar menjadi teman mereka. Maka datang juru selamat para rasul untuk menyelamatkan. Sebenarnya itu bukan Tuhan, itu hanyalah manusia yang soleh, yang didewa-dewakan kemudian dijadikan Tuhan karena ulah iblis. Maka mari Allah telah mengutus para rasul dengan membawa petunjuknya hudan linnas wa bayyinatin minal huda berupa Al-Quran. Kembalilah berkeyakinan yang benar sesuai dengan kehendak penciptanya. Allah lah, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kembalilah kepada Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kembalilah kepada Tuhan yang menggantikan siang dan malam. Kembalilah kepada Tuhan yang memberikan rizki dan memberikan kesehatan. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Ketika aku sakit, maka dialah Allah lah yang menyembuhkan. Kembalilah kepada Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada dialah kita menyembah dan hanya kepada dialah kita meminta pertolongan. Ini adalah ilahul haq, Tuhan yang benar dan yang akan menyelamatkan. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah melainkan hanyalah Allah. Karena yang patut untuk dijadikan sebagai ilah, Tuhan, harus memenuhi syarat di antaranya. Dia sebagai pencipta, dia sebagai pengatur, dan dialah sebagai penguasa. Menguasai alam semesta. Dialah pencipta, khaliqu kulli syai'. Dan dialah al-mudabbir. Wa may yudabbirul amra. Siapa sebenarnya yang ngatur segala persoalan di dunia ini?
Dialah yang menciptakan semua alam yang ada. Dialah yang mengatur semua perkara-perkara makhluknya. Dan dialah yang menguasai dan berkuasa menurunkan hujan, mengeluarkan api, dan mendatangkan segala musibah. Maka kembali keyakinan kita menjadikan Allah yang wajib ditaati, diikuti, dan dicintai. Mudah-mudahan dengan back to basic ini kita kembali kepada Allah sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa iman dan Islam, husnul khatimah, tanpa membawa kesyirikan sedikit pun dalam beriktikad. Billah fi sabilil haq, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.